Sampurasun, Sundanese people in the world, Baraya Sunda sealam dunia. How are you today? Thank you for watching ya. Ini acara baru dari KLJB. Ada sebuah pertanyaan, who am I? Siapa aku? Itu juga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada KLJB, Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Dan saat ini sudah hadir di sini. Ini dia adalah Kang Abeb. Kang Abeb, hatur nuhun. Kang, iya, nuhun pisan ya. Kang Abeb adalah Pupuhu, the chairman of KLJB. Beliau adalah the hero of Lengser Milenial. Oke, tema kita hari ini adalah Meser Jambu Kapasaraya Lengser Ambu mendunia tuh. Oke, Kang Abeb, yuk langsung aja ke pertanyaan bahwa Lengser Ambu ini kan go internasional nih. Tentu sebelum kita membahas ke situ, tolonglah diceritakan dahulu karena kan UMI artinya tentang sejarah berdirinya KLJB. Ada kerinduan apakah gerangan, ada kegalauan apakah sehingga ingin diraih dengan eksistensi dari KLJB ini, karena Kang Abib ini adalah salah satu dari the founding father of KLJB. Widih, partner gitu ya. Ya Pak, kalau bisa dibilang KLJB sih ya satu komunitas yang kalau sampai sekarang ini sangat luar biasa ya. Betul. Di samping juga anggotanya yang sangat luar biasa se-Jawa Barat gitu ya, alhamdulillah gitu. Tentang historinya KLJB memang waktu itu Abeb bersama beberapa teman lah, teman kita bikin. Sebetulnya sih waktu itu mah cuma nabel, Mbak. Oh, nabel. Jadi cuma nabel. Jadi kalau misalkan ada acara, oke lah kita ada kumpulan WhatsApp gitu ya. WhatsApp, jadi grup WhatsApp. Nah dari situ gimana kalau misalkan, nah di situlah kita mempunyai niat atau keinginan untuk ya udah bikin komunitas gitu ya. Guys, tadinya juga bukan sampai satu Jabar gitu ya, sejabar, tapi hanya ruang lingkupnya hanya Kota Bandung. Lokal Bandung. Nah ini yang menarik, berjalannya waktu kita ada sekitar 5-10 orang gitu, sampai akhirnya kita buat kontek-kontekan, sampailah berkumpulnya di satu tempat atau kosan lah waktu itu, kosan di rumah ya. Jadi beruy, ngobrol dan lain-lain, ngopi lah gitu ya, sampai bikinlah satu komunitas. Waktu itu kayak tahun berapa Kang? 2017 kalau nggak salah. 2017 ya 2017 lah. Gitu ya. Nah di situ ya sudahlah kita bikin satu komunitas Lengser Ambu yang tadinya nabe, ya naik level lah sedikit, jadi komunitas asalnya itu PS aja. Jadi dari situ 5 sampai di kosan kita berangkat ngumpulin para seniman khususnya di Lengser Ambu, dan luar biasa di Kota Bandung pun itu hampir sekitar puluhan lah Lengser Ambu. Sungguh banyak ya. Sudah bisa. Jadi banyak banget gitu Lengser Ambu. Ya akhirnya ya sudahlah kita japrian gitu ya, waktu itu zamannya WA gitu. Japrian, terus juga kita ngumpul. Nah waktu itu ngumpul kita di Dago di kediaman Ayah Indra waktu itu. Kita berkumpul, yang hadir itu hampir sekitar 20-30 Lengser Ambu gitu ya. Jadi intinya sih silaturahmi gitu. Ya memang Abel waktu itu sama ada Obay, ada Doyong, terus ada Dida, Rina, terus saya Indra. Akhirnya kita berangkat dari situ, kita kumpul lagi yang kedua. Akhirnya sekitar dihadiri 20-30 orang Lengser Ambu. Nah, tercetuslah waktu itu Abeb sih tidak mencalonkan sebagai ketua gitu ya, tidak sebagai ketua, tapi dari rekan-rekan semua kemarin waktu itu juga ada pemilihan itu ada sekitar hampir 5 orang pemilihan. Akhirnya nggak ada yang mau gitu akhirnya ya udahlah Abeb saja lah yang dipilih jadi ketua. Sebetulnya bukan ketua karena kita juga belum pengukuhan seperti itu. Jadi di situ ketua ya sudahlah. Abeb jadi bola bagaimana meng-hire Bandung Raya dulu lah ya, belum ke Cimahi kabupaten belum. Betul di situ.
Itu perjalanan Pak. Oke, kemudian awal. Ya biasanya kan dalam membuat sebuah komunitas itu sekedar ya Kang Abek, yuk, iya, dalam membentuk sebuah wadah atau komunitas itu biasanya disertai dengan visi dan misi. Kalau bisa juga dengan prestasinya mungkin yang sudah diraih sejauh ini. Sebetulnya kalau untuk misi visi simpel saja. Kita pingin berkesenian dan berkebudayaan yaitu dengan berkarya. Jadi pingin ya kalau bahasa Sundanya ya seni budaya itu kudu nanjeur gitu. Nah itu saja sih. Jadi tidak ada cuman yang berkembangnya dengan zaman dan waktu. Ya visi-visi jadinya melebar gitu ya. Tapi intinya waktu itu adalah kita berawal di kita punya keinginan lah untuk ya seni dan budaya khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat ini harus nanjeur, bahasanya harus maju. Wah, luar biasa. Bagaimana sebuah komunitas Lengser Ambu ingin memiliki sebuah kepedulian melestarikan seni budaya Sunda. Kalau begitu ini udah 3 tahun nih Kang Abek, pasti sudah membuat sebuah karya-karya atau prestasi. Mungkin kita sedikit flashback lah apa saja. Oke, sebelum ke karya sih Abe waktu itu juga sebelum berkarya karena kita juga kalau berkarya kan harus banyak pemikiran gitu ya, harus banyak orang juga yang bisa bantu. Nggak mungkin kalau misalkan Abe sendiri gitu ya, yang artinya saya keliling Jabar waktu itu. Jadi keliling Jabar sampai dari pertama Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat sampai ke Tasik, itu sudah Bogor, Cianjur, Sukabumi, Garut, Sumedang, pokoknya sekitar 12 core wheel lah ya. Nah itu kita bikin core wheel. Jadi ini cerita sedikit. Itu waktu kita berangkat tuh ada satu tim lah ya, ada tim suksesnya lah. Kalau bisa bahasa apa lewat tim sukses gitu. Kalau misalnya di KJB ya pejuang. 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 Jadi kita berangkat dari Bandung, kita juga ke Tasikmalaya waktu itu, terus ke Garut dan lain semua. Kita al-kadarnya ongkos sendiri, terus juga makan juga kita makan gitu, karena memang keinginan yang kuat waktu kita berangkat waktu itu. Yang akhirnya ada yang di Garut waktu itu hanya 5 orang gitu, dari orangnya 2 orang, ada yang respon, ada yang tidak. Itu juga satu perjuangan yang luar biasa. Yang akhirnya perjalanan waktu sampai 2018 itu kita sudah sekitar dulu sampai 5 core wheel, belum sampai 2018 berjalan sampai 2019 itu sampai 12 core wheel sekarang. Dari 2018 itu sudah 12 core wheel. Yuk, wow. 12 itu anggotanya hampir sekitar 600 lengser Ambu. 600 lengser. Lengser 600 lengser Ambu. Itu yang terdaftar ya? Itu yang terdaftar. Sebab yang tidak terdaftar juga itu sepertinya banyak pisan. 3 kali lipat. Betul gitu. Itu kita berangkat dari situ. Ya sudahlah, karena memang sudah punya tugas, kita punya tugas tanggung jawab dan beban moral yang luar biasa untuk khususnya buat nenek moyang kita yang terdahulu sama negara dan bangsa gitu ya. Kita juga harus laksanakan. Dalam pemikiran kita tidak pernah berhitung tentang masalah materi, tidak pernah berhitung tentang masalah apa gitu ya. Jadi ya sholat sama sekalian aja gitu, langsung aja berangkat saja gitu. Nah akhirnya disitulah pemikiran, ide-ide, gagasan itu keluar semua. Jadi Abe sama anggota semua sepakat sampai dibikin 22 core yang di kota kabupaten. Kita punya ide dan gagasan yang luar biasa, gimana kalau kita berkarya. Mungkin orang bilang nggak mungkin, mungkin karena tuh juga kelas Lengser Ambu yang paradigmanya atau orang bisa melihat, masyarakat yang bisa melihat bahwa Lengser Ambu ini adalah wedding ke wedding. Jadi nabel lah bahasanya, wedding ke wedding itu seperti itu. Hajat ke hajat. Betul, tidak ada yang sekarang sampai ya nanti kita bisa lihat sendiri bercerita. Tapi ya dulu itu wedding ke wedding itu perjuangannya yang luar biasa. Yang akhirnya di situ ide gagasan itu keluar semua. Abe satu orang yang mungkin orang berpikir bahwa yang mau mungkin lah saya berhayal gitu. Yang akhirnya saya bikin gebrakan sama anggota semuanya itu ya, bagaimana menciptakan rekor muri waktu itu. Tadinya mau rekor ori kagok, rekor ori mah rekor muri ya. Rekor muri itu waktu itu
Abe lihat di Google ya, yang rekor muri lengser bukan ambu, tapi lengser ambu, tapi tidak sampai danau yang full lengser ambu itu hanya sekitar 500 lah dari Karawang kalau nggak salah. Iya, nggak salah. Makanya akhirnya kita mematahkan, kita waktu itu kerjasama dengan Disbud Pak Kota Bandung, gitu ya, dalam acara seni Bandung kalau nggak salah itu Abe ya sampai terciptanya 1.500 lengser ambu. Wow, 1.500 lengser ambu. Itu di Dago, yang Kafri Dago. Kafri Dago gitu. Jadi tapi itu perjuangan yang menyedihkan, membahagiakan, mengesalkan pastilah capeknya. Nah, capek itu capek uang, capek tenaga udah pikiran lah luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Yang 1.500. Iya. Itu datangnya luar biasa, Pak. Yang datang tuh dari seluruh Jabar gitu ya. Betul. Bagaimana kita meng-hire, bingung kita makanya kumaha ya gimana gitu ya, makanya gimana, terus juga dia tidur dari luar kota di mana ya kan, sampai kita memanfaatkan ya tidur di Sanggar GSA waktu itu di Dago. Oh iya, di dalam sini ngampar lah gitu ya, dan alhamdulillah luar biasa si antusiasme masyarakat, sampai ada sekolah juga waktu itu. Karena toh juga kalau yang saya kan terbatas, tidak semungkin sampai 1.500, tapi karena ada masyarakat, pelajar datang ke sekolah, ya akhirnya sampai tercipta 1.500 peserta. Sampai ya tahu sendiri lah rekor muri sampai habisan gitu. Tapi alhamdulillah kita ada rezekinya, kita membuat rekor. Oke, itu rekor muri itu tercipta karena ada animo. Artinya seni Sunda Mabak Panganten lengser ambu ini masih sangat diminati. Masih dong. Ya, masih kan itu ya. Masih sangat diminati, malahan ada peribahasanya kalau misalkan kawah masih buka mah ya lengser ambu masih ada, tetap ada. Tapi itu juga ya balik lagi ke kitanya juga gitu, yang supportnya bukan hanya lengser ambu saja, bukan seni budaya saja, bukan kesenian saja, tapi harus kalau bisa di wedding ya, bisa bahasa wedding ya harus kayak vendor, jangan sampai misalkan sekarang vendor ya udahlah nggak usah ada lengser ambu, ya kita mati juga. Tapi ya makanya itu untuk menyiasati itu juga kita juga harus bisa berkembang di yang lain, tidak hanya kesenian. Itu program yang selanjutnya nanti. Nah ini juga podcast kan? Oh iya, podcast kan podcast aja deh. Betul sekali, luar biasa ini. Wah, sama partner. Iya, betul. Ini sebuah pembuktian, jadi menjawab berbagai macam hal di luar sana dengan karya ternyata ya. Oke, Kang Ape, prestasi lainnya yang saya lihat juga di beberapa media sebenarnya, di baik itu di koran daerah maupun nasional, itu juga sempat membuat sebuah mahakarya yang luar biasa itu. Oh, itu tuh kapan tuh, Bang? Itu setelah rekor muri, karena saya berpikir sebagai ketua harus punya tugas dan tanggung jawab ya. Berkelanjutan. Ya, harus berkelanjutan. Jadi jangan sampai misalnya komunitas ini hanya ya udahlah jadi komunitas atau bikin komunitas sudah sampai di sini. Saya nggak mau yang begitu. Karena saya orangnya mau kekeh gitu ya, terus juga harus ada ide gagasan ya kedepannya harus seperti apa. Jadi jangan mati gitu ya. Kalau misalkan jangan sampai ada komunitas-komunitas yang lain yang oke, awal door. Pas perjalanan ini gampang, jangan sampai seperti, tapi kita continue, tapi tetap packaging dan semua juga kita harus benahi semua gitu. Setelah rekor muri itu perjalanan yang sangat menyenangkan dan menyedihkan, saya bikin konsep garap yaitu gelar karya, gelar karya lengser ambu lah ya, lengser ambu di situ. Jadi kenapa disebut gelar karya itu juga kerjasama sama Disbud Kota Bandung, jadi terima kasih. Wah, luar biasa ya. Buat Disbud Kota Bandung, atur nuhun Ibu Kenny ya. Atur nuhun, Bu. Nah, itulah ya. Kerjasama dan kita difasilitasi, terus juga kita bikin mahakarya. Jadi gelar karya ini adalah pengkaryaan di mana si lengser ambu ini bukan, kalau misalnya kita mau maju, ya kita juga harus bisa berkarya. Karena kalau misalnya dengan karya mah orang mau ngomong apapun juga ya kita udah ada buktinya gitu ya. Jadi saya mindset kasih mindset kepada anggota bahwa kalian harus ingin berkembang, ya lu atau kalian ya harus bisa mengubah mindset kalian bahwa misalkan bahasanya begini, kalau misalkan nabung kan nabung yang agak maju ya segitu antara kalau misalkan bahasa upacara dan pancur aja mindset closing
closing gitu atau misalkan sudah selesai ya terus selalu seperti itu. Yang ini satu gerakan yang luar biasa. Saya bikin konsep bisa nanti dilihat di YouTube-nya. Oh, ada di YouTube. Ada, gitu ya. KLJB official. Nah di situ nanti ada gelar karya yang waktu itu tempatnya di Double Tea House, gitu ya. Dan dengan temanya adalah cinta, karya, dan perjuangan waktu itu. Cinta, karya, dan perjuangan. Artinya cinta kita mencintai seni dan budaya, perjuangan kita terhadap Lengser Ambu sampai sekian, kan? Cinta, karya dengan berkarya. Jadi waktu itu karyanya adalah setiap kota kabupaten Korwil itu harus punya karya sendiri. Oh, ciri khas dari daerah masing-masing dari 12 Korwil. Nah, kayak misalnya Sumedang itu kayak Tarawang, Tarawang saya itu Lengser Ambu sama Tarawang. Jadi si Lengser Ambu itu bukan hanya wedding dan wedding gitu. Jadi bisa ini sama penari, sama kontemporer dan banyak sama musik dan lain. Nah itu ada sekitar ada Garut. Nah Garut lebih keren lagi. Keren sama Dogar. Yang Garut itu. Wah luar biasa. Disitulah ada beberapa karya yang dibikin oleh KLJB yang akhirnya ya sudahlah kita bikin dan alhamdulillah si gelar karya ini juga terjadi lah jadi pengkaryaan dan alhamdulillah sebelum gelar karya itu ada pasang diri sejabat. Oh iya, yang dilaksanakan di Cikapundung. Biasanya, bukan itu yang pertama. Nah itu yang pertama, yang kedua adalah di yang puncaknya itu di barengan sama gelar karya. Jadi besoknya gelar karya, sekarangnya pasang diri. Nah itu pasang diri sejabat. Waktu itu sekitar yang memang kita banyak yang animo tapi kita yang terbaik saja perwakilan dari Korwil semua. Di situ aku kuratornya ada Pak Edi dari ISPI dan Tai dan Tai juga kasih materi yang luar biasa. Jadi kita live. Jadi pasang dirinya kita live. Dan itu pertama mana ada? Mana ada bang? Lengser Ambu bikin pasang diri kalau misalkan upacara adat apa pengantin ada, itu kan sekali ya. Tapi kalau jaipongan musik, etnik tapi Lengser dan Ambu mana ada. Itu sudah menjadi trademarknya dari KLJB. Jadi luar biasa lah. Itu pasang diri yang terbaik itu dari Sumedang, yang Cecep sudah juaranya dan itu juga berlangsung. Kita ada waktu itu ada bintang tamu juga ya, calon dan lain-lain banyak lagi calon pasukan perang dan lain semua. Jadi amazing lah. Nah itu udah rekor muri perjalanannya langsung ke gelar karya pasang diri. Nah di situ. Jadi kita sudah berbuat lah setidaknya gitu ya. Nah di situ juga sudah berhenti sampai situ. Apa pembenahan kemarin ada produk kontrak. Sebelum kita ke produk kontrak Kang Abeb, kita mau membahas dulu bahwa kita juga kalau tidak salah sudah mengadakan musda ya. Oh iya, luar biasa. Kita musyawarah dengan penampilan perform dari para seniman. Betul. Yang ada luar biasa. Jadi bisa diibaratkan Sigarama kayak partai gitu ya. Musda. Gimana lah sekarang ada musda gitu ya. Ada musda musyawarah daerah 1 sama 2. Sejabat datang ke Bandung waktu yang suka. Kita pengukuhan gitu ya, silaturahmi lah pada bidang musda itu. Jadi amazing lah perjalanan sampai sekarang. Oke, Baraya guys. Itu juga masih banyak kan? Iya. Oh, iya. Dan ternyata yang saya baca di historinya Kang Abeb ini saat ini sedang prepare untuk kembali membuat sebuah mahakarya dari KLJB untuk dunia, yaitu sebuah film KLJB Movie. Nah ini dia nih, kumaha hati. Jadi ini kan prestasi juga. Ya pasti lah. Tapi kan itu juga kan tidak menutup kemungkinan kan juga ini perjuangan bukan hanya dari saya pribadi, tapi dari anggota semua. Jadi saya sampai kalau bisa dibilang perjalanan sampai sekarang sampai meneteskan air mata ya. Sangat terasa. Wah, beda bisa jadi. Bingit bisa. Nah, ya memang kita proyek yang sekarang setelah gelar karya sudah waktu itu sebelum ke film itu kita juga karena tahu juga ada produk kotor ya waktu itu ada fokus discussion group. Itu gimana tuh? Itu tentang membahas tentang Lengser Ambu itu yang di sama di beberapa kota Bandung juga. Dan
Dan digelar di Teras Sunda Cijedil. Teras Sunda Cijedil. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat yang belum tahu atau seniman yang belum tahu, ya. Nah, hasil lensa ambu teh meunikieu padahal kita sudah penggunaannya mulai luar biasa. Bisa lihat tadi di FB, Instagram, well, tidak yang terdahulu yang dulu mau dengan cangelong gitu ya. Terus dari baju pun yang tapi sekarang bisa lihat lah, karena itu kita sudah di seminarkan si lengser ambu. Itu waktu itu kuratornya ada Pak Lili dari ISBI, terus PAI gitu ya. Jadi cukup lah untuk sekelas mereka ya, pasti mereka juga mempertanggungjawabkan tentang tentang seminar lengser ambu ini gitu ya. Itu adalah bentuk dari workshop ya. Workshop Abeb sampai yang menampilkan lengser terdahulu, lengser yang buhun, yang pakai sendal kalau dulu mahnya, sampai ke kalau baju capek dan bodas. Nah, tingkat pun make up anu cangelong sampai ke kapunten. Itu sampai kapas pun ngeloba di video gitu nya pakai sari poesi. Siga ieu kayak apa ya? Kayak punten kayak jenazah gitu. Ya maaf saya ya. Tapi kan itu pembelajaran gitu juga. Dibenahi masalah waktu tidak sila membalikan tangan gitu ya. Abeb kan sampai sekarang pemenahan. Nah dulu ada Simel. Simel pun juga Abeb diseminarkan. Jadi jangan salah kaprah. Waktu dulu ada Simel yang jujur palikan, segasir terus gitu ya. Nah sekarang udah nggak ada di AJB. Kalau misalkan masyarakat tahu, seniman tahu, budaya tahu, itu udah nggak ada di AJB. Karena sudah ada upaya pembenahan. Sampai misalkan baju pun udah dari make up pun juga udah bukan. Ya, memang pro dan kontra ya kan dalam berkesenian gitu ya, dan hidup pun juga pasti ada gitu ya, ada kesinambungan, berpasangan siang dan malam, dan kanan kiri, salah benar, betul nggak Pak? Ya betul. Tapi ya Abel berpikir ya gue udah membuat gitu, saya udah membuat gitu, dan saya udah berkarya. Mereka kalau misalkan gini loh Pak. Kalau misalkan kita berbicara tentang apapun itu, misalkan air nih ya, air ini tuh adalah rasanya tawar. Ya kalau belum tentu kalau misalkan menurut Abeb ini manis, ya kalau misalnya saya yang merasakan, Pak. Jadi hal yang seperti itu dalam seni itu kalau misalnya kompleks lah, kalau berbicara tentang seni itu luas bisa, apalagi mahakarya adalah ciptaan Allah semua. Jadi tidak ada yang memilih, apalagi misalnya sana nggak sekolahnya. Tidak ada. Mana ada, kalau misalkan tadi sudah ada. Otodidak, jadi seniman alam semuanya gitu. Jadi bisa misalkan dikasih pemahaman yang terlalu, nah inilah. Kenapa Abeb sampai ke anggota memang sosialisasinya juga lama bisa ya. Jadi sebelum saya pengen dulu ya tentang masalah film dan gitu sampai FGD. Itu sosialisasi dulu karena gini, kalau misalkan Abeb paling sering ya. Kalau Bu Abeb ditegur, Bang sih paling sarannya jangan begitu atau Bang. Apa marah tuh? Yang enggak malah berterima kasih. Enggak, kalau dulu personal belum ada kalau belum ada KLJB ya. Pasti marah lah. Marah karena pasti bahasanya mau aing. Ya, benar enggak? Betul, karena belum ada koridor. Betul, belum ada wadahnya di situ. Nah, di situ adalah saya membuat satu paradigma atau satu konsep gagasan bahwa untuk menyentuh seniman itu tidak yang seperti itu. Iya. Nah, tidak yang sampai misalkan cik atuh eta riasan teh goreng lah. Oh, pasti gerut lah. Iya. Kepada di situ saya belajar Pak. Bagaimana? Makanya saya datang ke seluruh Jabar. Saya bersosialisasi. Ajak rangkul. Kalau bahasa Ustadz mah FFD ya. Cik untuk dipukul tapi rangkul. Tapi kalau misalkan kayak anak kecil aja, kalau misalkan ngomong lah gitu ya. Ade jangan deh, ini nggak baik gini. Tapi dengan cara dan penyampaian yang bijak gitu ya, apalagi sekelas budayawan seniman gitu kan. Ya saya pun melakukan hal itu karena saya belajar dari seniman budayawan juga gitu. Ya akhirnya mereka mau mengikuti. Kayak misalkan di grup WA KLJB, kita tolong share ya make up nak. Jadi semua dia nabung nih lucu gitu ya. Dia share. Nah pasti kan orang yang melihat anggota
minimal asal halus Nah. itu selama lama itu terkikis. Betul. Jadi nggak usah capek-capek kita misalkan harus, woi lu nggak usah, mana ulah lah gitu, untuk begituan lah, untuk make up goreng nggak bisa ya begitu. Gitu. Udah zamannya udah berbeda. Kalau zaman dulu iya, kalau sekarang udah neuter. Bukan orang yang misalkan kita orang tua kan, budak aja neuter, semua. Nah, jadi penyampaian lah yang bijak yang sana seperti apa. Makanya kita melakukan dari rekor. Jadi saya tidak yang nggak usah capek-capek harus menghukumi, harus menghujat, nggak usah. Karena apa? Kita sudah memberikan karya, dia terhukum sendiri. Nah, saya bikin konsepnya begitu. Betul. Kalau kita mukul dari situ kan. Betul. Jadi kan saya bisa balikin. Malu dong. Nah, Lexer Ambus sudah rekor muri. Malu dong. Lexer Ambus sudah gelar karya. Malu dong. Udah diseminarin. Malu malah sekarang udah dinotaris. Oh, saat ini. Udah dinotaris. Udah kena undang, sudah komplit. Aku juga JB gitu. Sudah berbadan hukum. Udah berbadan hukum. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi dia dengan sendirinya adalah mengukur diri sendiri yang akhirnya tidak usah kita capek-capek. Kita cuma capeknya memang ya karena perjuangan ya capeknya karena tenaga pikiran saya. Makanya kalau misalkan ada lensa rambut yang dicemooh, saya bukan karena merasa yang sok, merasa yang pasti semua anggota yang di KJB merasa sakit hati karena tahu perjuangannya lensa rambut sekarang tuh. Jadi naik tangga, next step lah. Oh iya, betul. Jadi tidak hanya di situ. Kalau misalkan masyarakat seniman budaya kan di luar sana sampai institusi apapun masyarakat gitu ya, pemerintah mau apa, sekarang udah next step. Saya jamin next step karena apa? Ya dengan pembuktian karya yang ada, prestasi sudah ada, hukum sudah ada, anggota di mana-mana, mobil sejahtera, gitu ya. Terus juga seminar sudah diseminarkan, lisensinya para kurator sudah ada. Jadi apa yang dimasalahkan? Gitu ya. Tapi kan perjalanan ini tidak instan, tidak segampang membalikan tangan, Mbak. Betul. Tidak bisa yang begitu, gitu. Luar biasa, ini luar biasa. Gitu. Jadi ya, yuk kalau misalkan lu mau, kalau kalian mau, yuk kalau misalkan nggak usah yang sosmed, nggak usah yang mencela, tinggal ada. Makanya ada selalu bewara bahwa di sini ada wadahnya nih. Tinggal kamu sama wadah apa yang misalkan ada anggota yang misalkan yang sesuai keluar dari etika estetika kita sebenarnya yang keluar di situ kita suka panggil. Janganlah begitulah, kan ini masyarakat pun seperti ini. Gak ada info dari masyarakat masuk ke masyarakat. Kita rubah kita rubah konsepnya di silang yang terdahulu sama sekali. Sampai si Mel pun saya berbicara dengan Pak Lili, kurator. Oh iya benar. Gak mungkin kalau misalkan Abeb pribadi yang bilang bahwa oke diperbolehkan itu sinyal tidak bisa. Saya menanyakan kepada para kurator. Nah, Pak Lili bilang, kalau misalkan masalah gender atau misalkan itu memang salah. Tapi jangan di zaman sekarang, zaman dulu pun itu sudah ada. Tapi Pak Lili dengan bijaksana menekankan bahwa itu mah hanya dalam peran saja, tapi dalam kehidupan nyata jangan dipakai itu. Betul. Karena itu sudah terjadi, tapi tidak mungkin yang mengikisnya. Dituangkan tidak mungkin. Nggak mungkin. Jadi harus misalnya dibenahi. Jadi kalau misalkan single teh asana jujur palikan sekarang nggak usah lah. Karena juga kita mapak pejabat atau raja gitu ya. Sekarang sudah tidak ada. Baju lah, benahi lah. Contohnya lihat di The Gelis. Nah, ada di aku Simel kan. The Gelis kayak LJB. The Gelis kayak LJB bisa lihat lah itu Ma Angel gitu kan. Ma Angel tuh yang WD ya. Dia yang dia kalau misalkan marah tuh udah marah, tidak terima udah terima. Tapi dengan ada penyampaian pun dia yang satu bagian Simel nanti bagian saya untuk berneset punya tugas yang tanggung jawab dari KJ. Dan mereka berubah itu. Betul sih. Konsep semua pemikiran mindset semua itu berubah semua. Dan mereka sudah berkarya. Sekarang udah berkarya, dia udah di mana-mana. Sudah punya panggungnya sendiri sekarang. Wow, kayak LJB ini luar biasa banget. Oke, tadi sampai mana? Film. Film. Sekarang film. Prestasi. Kita masih prestasi. Oke, ini
Abe berpikir lagi. Jadi setiap hari saya berpikir, setiap bulan, setiap detik saya berpikir ini saya punya tugas dan tanggung jawab. Kalau misalnya anggota mah nggak akan pernah mikir ya Pak. Tapi kalau misalnya Abe mah ketua ya bisa memikirkan ini kemajuan si komunitas mau kemana, mau ke arah mana, gitu ya, seperti itu. Awalnya tuh buat film tuh, nah ini tidak sengaja. Dulu saya ketemu dengan Kang Agus. Kang Agus itu adalah sebagai penulis. Di situ memang Agus Global maksudnya. betul Agus Global. Tahu lah ya. Agus Global itu dia penulis terkenal lah ya. Sampai saya ngobrol, padahal nggak kenal sedikit pun sama Kang Agus. Tapi saya bercerita tentang Lengser Ambu, perjalanan sampai Lengser Ambu sampai sekarang, keinginan saya pribadi dari almarhum sampai sekarang. Saya ingin dong ada satu misalkan istilah nama buat kenang-kenangan buat anak cucu kita. Warisan budaya ya. Karena saya berpikir ini belum tahu Kang Agus itu sebagai penulis. Saya bercerita banyak dengan Kang Agus waktu itu. Gini. Dan dia orang lain, bukan seniman, seniman di buku lah, tapi bukan seniman top dari Lengser Ambu atau dari apapun itu tradisi lah ya. Tapi dia yang langsung tergerak hati yang bahwa Kang Abed, saya bikinkan buku Lengser Ambu. Saya di situ nangis, Pak. Nangis tuh yang asli ya karena mana ada Lengser Ambu dibukuin. Sekarang lagi penggarapan itu sampai bab 6 karena harus ada kuratornya. Malahan nanti saya rencananya udah ditulis 10 kurator gitu ya. Terus pun jadi jangan ada salah pemahaman, sampai ke pemerintah pun saya ingin ditandatangani sama gubernur gitu ya. Si bukunya itu saya ingin didistribusikan ke Gramedia. Penerbit itulah ya, cita-cita lah berangan-angan apa-apa gitu ya. Tapi sekarang penggarapan sekitar 6 bab sekitar 50%-an. Jadi tinggal nunggu yang kuratornya. Nah di situ saya bikin Agus kita bikin buku. Beb, apa yang dibuat? Beb kasih makalahnya. Jadi kalau misalkan masyarakat atau para seniman belum tahu, kita punya katalog, bukan katalog ya. Istilahnya makalah tentang Lengser Ambu waktu zaman 64, zaman Yuli di sana itu saya udah tertulis tentang tata cara tata itu juga dari pantun itu mah sudah tahu. Semua anggota komunitas Lengser Ambu Jawa Barat itu semua sudah tahu. Jadi bisa orang lain itu mah telat gitu. Bisa ada yang sekarang berkomentar tentang Lengser Ambu bla 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 itu udah telat. Kita pun sudah ada bukunya, dibuat bukunya, tinggal pengapuratornya yang kita sedang datangin proses. Be kreatif or lost ini. Pasti. Bener ya. Betul, kita harus kreativitas. Kalau misalkan kita tidak berkreativitas, berkarya, hilang. Ya stuck aja di situ. Kesempatan hilang. Betul. Gitu. Nah, di situ saya tahu. Nah, kemarin juga sudah ditelepon sama kita bikin skrip dulu. Sekarang lagi bikin skrip. Proses skenario. Malahan kita yang mudah-mudahan ada yang support juga film Lengser Ambu. Ada yang endorse lah. Betul, yang endorse lah ya. Tapi hese banget. Kan prosesnya lah. Proses itu endorse, apalagi seni dan budaya. Hese, ya satu-satunya Abeb lah, datang lah ke Disparbo, pemerintahan, Disbudpar, semua. Yang mudah-mudahan ada rezekinya buat Lengser Ambu. Buat semuanya. Atau juga kalau misalnya layar lebar mah ya, bisa jual rumah lah. Lumayan ya. Layar lebar. Rencananya saudara Pak Wahyu Sanoji, saya pingin si aktornya yang di Indonesia itu lupa lagi saya yang itu Surya Saputra. Tapi lebih bagus dari Yudhistira kalau menurut saya. Iya. Janganlah. Jangan ya. Bagaimana? Iya, mendingan itu ke Surya Saputra. Surya Saputra. Iya. Iya, benar ya. Cocok itu. Benar. Surya Saputra dari Yudhistira kayaknya belum. Itu. Sekarang lagi penggarapan skrip udah masuk ke skrip ini sekarang. Skrip yang mudah-mudahan lancar. Ya kalau nggak corona mah sudah syuting bahkan mungkin sudah nonton. Tapi nggak apa-apa karena itu juga ada hikmahnya juga. Di saat misalnya film belum digarap, kita ada program baru yaitu podcast ini. Nah ini
juga program KJB nanti kita bahas sedikit tentang podcastnya apa. Nah, terkait dengan film tadi kan, ini kan ada 12 Sportwheel. Itu mungkin ada cara formula bagaimana agar bisa apa namanya? Bisa menggerakkan atau anti animo dari ini. Oh iya, pasti. Itu 12 Sportwheel itu kita akan ikut sertakan. Jadi pemerannya tuh mau nggak mau di casting ya wayangna karena kita nggak bisa membayar artis gitu ya. Iya betul. Jadi manfaatin lah, Ya, betul. Manfaatin lah anggota yang ada yang seperti apa gitu. Siap lah. Saya masuk film layar lebar siap. Tapi saya mau bawa Aogi itu keren actingnya. Oh gitu? Iya keren itu. Itu anaknya Pak. Oh ada ya di trailer? Ada itu anaknya Abah Warsa almarhum. Itu luar biasa. Itu mah adik aku. Oh iya di Kang Abeb, ayo lupa. Oke, Kang Abeb, yuk menjadi orang nomor 1 di KLJB tentu tidaklah mudah. Bagaimana mengelola anggota, membina, membenahi, lalu membuat karya, menjawab berbagai keresahan baik internal maupun eksternal. Lalu formula apakah yang dipakai sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan nice, smooth begitu. Bahkan di luar ekspektasi, bahkan terus berkarya. Dan sebenarnya kalau saya lihat itulah barangkali modal utama Lengser Ambu ini mendunia global. Apa tuh formulanya? Formulanya cuma satu. Apa tuh? Nggak ada yang ikhlas. Ikhlas ya. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kalau misalnya nggak ikhlas juga pamrih gitu ya. Iya betul. Nah itu mah istilahnya tuh bonus lah ya, seperti itu dari hasil itu. Tapi awalnya ikhlas dulu aja, kita menjalani sesuatu ya ikhlas. Abe menjalani komunitas Lengser Ambu keliling Jabar, terus pun juga nge-hire 600 anggota orang, terus pembenahan, berkarya dan lain gitu ya, pemikiran. Jadi keluarga pun ditinggalkan gitu ya. Istri marah-marah gitu ya. Jadi udah resiko gitu ya. Yang akhirnya ya karena ya keluarga sudah tahu. Ya harus ikhlas lah, karena ya ini kita punya tugas. Apalagi kan saya pribadi berangkat dari keluarga seniman, Pak. Betul. Jadi di situ ya mama juga perias waktu itu gitu ya. Jadi di situ saya punya ilmu yang tidak seberapa tapi manfaat yang luar biasa. Sampai saya bisa menghidupi dari Lengser lah ya, dari seni dan budaya ini, khususnya di Lengser Ambu. Saya bisa menghidupi keluarga anak saya pribadi gitu ya, dari ilmu dari orang tua almarhum mama sama bapak Mawasa. Nah, karena memang keluarga saya sendiri ya Abeb semuanya Lengser Ambu. Seniman Kakak Yayan koreografer. Abu si Sehu. Oh iya. Sehu ya. Sehu kalau di KLJB itu Sehu. Dia koreografer, dia pertama bapak ngelengserin, dia langsung turun temurun bajunya generasi kedua. Baju biru itu tetap. Baju biru. Di situ terus ke Abeb, terus Ogi. Dan terakhir si Bungsu itu juga bukan ya sekarang jadi perias, tapi sesudah ngerias dia langsung ngambuan. Jadi ambu nggak mau jadi penari sampai almarhum paman gitu ya. Almarhum paman jadi Lengser, Bibi jadi ambu, anaknya Bibi jadi ambu, jadi keluarga Lengser Ambu gitu. Artinya sanggar itu sudah menjadi sebuah sekolah kan? Di sanggarnya otomatis udah jadi sekolah. Oke, luar biasa ini Kang Abeb. Ini barangkali bisa menginspirasi, mengedukasi, juga bisa membuat kita semua memiliki world view atau cara pandang yang sama, yang seragam. Bagaimana melestarikan seni budaya Sunda ini dari Sunda untuk dunia. Kang Abeb, kalau kita melihat sebelum Lengser Ambu ini seperti sekarang ini, karena ini kan udah mendunia ya. Tentu mungkin diawali tadi ya dari rumah dulu ya kan, kemudian masuk aja ke dunia yang lokal, kemudian tadi Kang Abeb regional Bandung Jawa Barat sampai nasional, dan sekarang ini sudah go internasional kalau saya, karena karya-karya itulah menjadi pembuktian kalau Lengser Ambu ini sebenarnya sudah mendunia. Apalagi ini ada podcast ini juga nih ya, ini orang di dunia ini pasti nonton kalau dia tahu channel kita. Nah, strategi apakah yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang mulia ini Kang Abeb? Karena sesungguhnya kalau saya lihat KLJB ini kan sedang berupaya tidak saja
pelestarian seni budaya Sunda, tapi juga upaya pewarisan seni budaya Sunda. Jadi untuk the next generation ini kumaha Kang? Ya itulah yang saya takutkan dulu ya. Yeah. Ya bagi ada pribadi bukan merasa menjadi seniman tidak, tapi yang saya takutkan adalah di saat misalnya ya pasti ada regenerasi gitu ya. Harus. Nah, di saat dan sebetulnya bukan saya nomor satu, tidak. Bukan saya bahwa bisa berkarya itu karena ketua KLJB saya tidak seperti itu. Tapi semua Lengser Ambu itu adalah mereka yang berkarya, mereka yang menjadikan KLJB menjadi yang sekarang. Itu yang saya takutkan adalah di saat misalkan saya sudah ya pasti ada masa jabatannya gitu ya, dan di ADRF pun juga ada gitu ya. Nah saya lengser, nah yang sebenarnya ini masih ada apa enggak gitu yang saya takutin. Oleh karena itu maka Kang Abib jangan lengser dulu. Lengser lah. Oh kan baru juga 2, harusnya 6. Harus 6 episode. Supaya filmnya itu ada triloginya gitu. Kang Abib lengser, enggak sah eta film. Udahlah. Oke, baik. Bagian yang tapi mudah-mudahan sih saya berharap dengan makanya kalau misalkan kita nggak ada titik tulis lah ya, maksudnya ada warisan. Nah ini kan karya-karya ini juga warisan. Warisan betul. Nah yang akhirnya mereka yang berpikir yang misalkan nilai apalagi di zaman milenial. Iya. Silakan saja datang ke, jangankan misalkan di luaran, anak kita aja misalkan seni tradisi udah misalkan baby shark duduk seperti itu Bang. Iya benar. Dulu mah ain ambing. Sekarang udah baby shark. Udah TikTok. Pakai alay. TikTok. Ayo. Iya. Udahlah. Iya. Nah itu yang ditakutin. Nah jadi jangankan misalnya di luaran sana, kita di dalam keluarga pun susah. Nah itu yang ditakutin. Iya. Jadi saya tidak bisa yang misalkan setiap hari atau setiap hari mengingatkan para generasi milenial, generasi Z gitu ya, untuk misalkan lah ayo cinta seni dan budaya, cinta Lengser Ambu, apalagi Lengser Ambu, orang melihat diri masyarakat pun kayak orang gila. Karena apa? Mana ada orang misalkan di kumisan pakai odol, coret-coret, ada nggak? Iya. Nggak ada. Makanya berterima kasih lah kepada Lengser Ambu. Sudah memberikan. Betul, mereka menghibur, mereka yang sudah harga diri pun juga sudah ditekan sama dia pribadi. Saya pun sama. Gitu ya di saat nabul, itu gelo. Iya benar. Ada juga orang yang tahu. Nah disitulah yang akhirnya saya tidak bisa yang bisa mengingatkan mereka. Mudah-mudahan ini dengan mediasi YouTube, IG, apalagi medsos ya sekarang udah zamannya udah teknologi lah, udah canggih lah ya, gitu ya. Terus juga pengkaryaan yang kemarin apalagi film. Nah, kenapa Abang mungkin judulnya di sini adalah Lengser Ambu Mendunia. Betul. Dulu adalah pribadi jadi ke kota. Kan perjalanan begitu kan? Betul. Nah, jadi harus step by step, jangan misalkan pribadi waktu itu nabel. Pribadi ke kota, kabupaten langsung ke luar kota. Kota kabupaten langsung ke Jabar. Nah, Jabar ini langsung kemarin kita ada event-event sampai nasional. Udah event nasional dengan film ini atau dengan konten YouTube ini juga jadinya jadi internasional. Nah, itu yang disebutnya adalah Lengser Ambu Mendunia temanya. Nah, itu yang ditakutin di saat misalkan zaman sekarang adalah anak-anak muda itu yang sudah hilang rasa atau respect terhadap seni dan budaya, itu yang ditakutin. Makanya saya nggak akan bisa memberikan apa-apa di KLJB. Saya akan memberikan yaitu bukti nyata bahwa ini ada berkarya, ya ini buat warisan kalian untuk bisa mempertahankan seni dan budaya khususnya Lengser Ambu untuk di tahun-tahun yang akan datang. Wow, luar biasa. Oke, Sunda people in the world, Baraya Sunda Salam Dunia. KLJB ini sudah ngigelan zaman dan saat ini sudah terbukti mendunia dengan karya-karya tadi sebagai jawaban apa yang terjadi di luar sana. Nah, pertanyaannya sekarang begini Kang Abib, bahwa mapal panganten yang sudah hadir sejak zaman Pajajaran di abad ke-14 tahun lalu itu, abad ke-14 itu sampai sekarang masih diminati, masih disukai dan menjadi magnet tersendiri, ketika malah tadi yang aku bilang ada kehadiran Simel yang mana konsepnya itu sangat menghibur. Ini pertanyaannya nih, kehadiran Simel itu menurut saya sih luar biasa ya, jadi memberi warna tersendiri
apakah ada sekolah simel gitu yang Waduh, kalau sekolah simel nggak ada, Bang. nggak ada ya? Saya bisa digeruduk sama masyarakat kalau ada sekolah simel, nanti disangka saya mendukung LGBT. Iya. Tapi enggak. Tapi kita meng-hire apa yang ada di Lengser Ambu saja. Oke. Kita membenahi itu Memaksimalkan saja. Jadi kita ya mudah-mudahan jangan sampai ada berkelanjutan ya. Mohon maaf pada simel gitu ya. Bukan berarti tidak mendukung, tidak. Tapi kalau misalkan bisa mah udah Lengser Ambu saja gitu ya. Tapi ya kalian juga kan sekarang juga difasilitasi sama KTP gitu ya. Tapi untuk next month ya mudah-mudahan udah ke depan lah, bahwa oh iya Lengser Ambu ya ini gitu ya, seperti itu. Di saat ada pun ya nggak apa-apa gitu. Lanjut saja, tapi wayana atau ya tapi maaf gitu, kita punya koridornya, kita estetikanya seperti apa. Jadi tetap dijaga yang namanya etika, estetika juga. Nah, Kang Abed, saat ini kan kita masih ada dalam masa-masa yang sulit ya. Maka dengan adanya podcast ini, dengan adanya sharing is caring ini, berbagi dalam kepedulian terkait dengan geliat mapak panganten di era pandemi corona. Ini tentu kan sangat jelas berpengaruh terhadap kehidupan para pelaku seni Sunda, khususnya yang Lengser Ambu ini. Bagaimana himbauan nih dari Kang Abed nih sebagai the chairman, the pupuhuk lah ya, ketua, agar Lengser Ambu ini tetap produktif, kreatif di masa yang sangat sulit ini? Oke. Ya, masa-masa sekarang bukan hanya Lengser Ambu saja ya, bukan semua hanya ya, tapi global lah, artinya bahwa kita merasakan dampaknya yang luar biasa dari pandemi ini. Ya. Tapi ya saya juga bingung dalam keadaan situasi kondisi seperti ini pun juga dari seniman sendiri sudah ya balik lagi, tetap kita berkesenian, ya kita mencari nafkah di situ gitu ya. Betul sekali. Nah, dengan keadaan seperti ini pencarian mereka mencari nafkah pun juga ya akhirnya hilang gitu ya. Iya. Tapi saya di Lengser Ambu juga kita tidak pernah bisa memberikan apa-apa gitu ya, tidak pernah, tapi mudah-mudahan dengan apa ya, masukan, semangat, cuma itu yang kita bisa berikan. Toh juga ya kita bukannya tidak yang minta ya, Abed sudah menyarankan ya, bukan kapasitasnya Lengser Ambu ini meminta. Betul. Karena itu juga komunitas, bukan dinas sosial. Iya, betul gitu ya. sekali. Jadi kalau misalkan diartikan bahwa ada orang yang dulu ya kemarin komunitas nggak bisa bantuin seniman lah, anggota saya aja atau saya pribadi aja sudah mengalami ini gitu ya, tampak gitu ya, juga seperti itu. Jadi betul. di saat di saat Abed mengusahakan, nah yang membantu saya siapa? Iya, saya membantu ya bukan perhitungan, tapi betul. ya kondisinya juga sama saja Pak gitu ya. Betul. Abed sudah bilang yang oke, sabar, kelas, mudah-mudahan ada rezeki, kita berdoa sama bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan apalagi ya dengan cara seperti ini juga. Ya ini bisa ini kan berkarya. Betul sekali. Saya malahan ada program dari kedinasan bahwa nanti minggu depan untuk mapak panganten yuk secara virtual video. Nah itu upaya-upaya saya gitu ya. Ya Abed untuk masih bisa ada eksistensi dalam keadaan seperti ini. Ya sangat mengkhawatirkan dan ya perasaan sedih sekali melihat para seniman. Ya jangankan seniman orang lain lah ya, khusus di anggota sendiri yang wah luar biasa. Tapi saya berharap bahwa ini ada hikmah dari semua ini, dan saya setiap hari berdoa ya Allah tolong untuk anggota saudara-saudara di KLJB, bukan bilangnya bahasanya juga bukan anggota, tapi keluarga saya di KLJB untuk eksistensi, tetap semangat, mudah-mudahan rezekinya juga selalu ada gitu ya. Hal yang seperti itu untuk ini untuk sampai sekarang luar biasa himbauannya. Jadi tetaplah pokoknya mah be kreatif or lost, jadi kita tetap produktif di masa yang sulit ini. Oke Kang Abed, Lengser Ambu ini kan sudah mendunia tentunya dengan karya-karya yang tadi, melihat komitmen, melihat konsistensi dari seorang hero of the Lengser milenial Kang Abed ini, karena sudah memberi dirinya, talentanya, pikirannya, tenaganya, dan daya kreasinya yang tidak mengenal itu. Maka di akhir obrolan kita ini Kang Abed mungkin ada harapan atau ada rencana ke depan yang kreatif lagi, yang produktif agar Lengser Ambu tetap juara dan tetap mendunia. Untuk harapan, banyak harapan yang sebetulnya belum
belum terlaksana dan belum tersampaikan gitu ya. Nah, yang belum terlaksana itu apa misalnya? Yang terlaksana ya Yang belum. film kan belum. Oh iya bener, film. Film belum terlaksana gitu ya. Saya mah di TikTok Augie langsung main, bagus. Saya pingin harapan si KLJB ini, Iya. ya si komunitas ini menjadi satu wadah atau jembatan Iya. bagaimana menjadi standarisasi atau Iya. standarisasi bagaimana sebagai jembatan. Iya. Si KJB terus juga bagaimana sebagai media. Betul. Si KJB ini ya Iya. untuk membangkitkan atau apa yang membantu untuk membangkitkan bahwa ya seni khususnya seni Sunda harus tetap Eksis, maju malah lebih dan lebih lagi. Jadi ya dengan cara seperti ini juga si KLJB ini mudah-mudahan sudah bisa berbuat lebih Iya. banyak gitu ya. Amin. Untuk malahan, nah podcast ini juga salah satu adalah program di mana saya ingin si podcast ini adalah nantinya pun juga nanti sharing-sharing tentang seniman, Iya. tentang musik, Iya. tentang pemerintahan, Iya. tentang apapun itu gitu ya. Di situ nanti kita membahasnya, malahan saya ingin ada video virtualnya gitu ya, bahwa kita membahas tentang contoh, kita membahas tentang calon-calonnya itu seperti apa. Oh, nanti iya. ada narasumbernya, nah seperti itu. Reo, Reja, begitulah. kita angkat di podcast ini. Di podcast ini. Wow, Jadi amazing. saya sudah punya database-nya, Betul. beberapa komunitas, beberapa lingkup seni, beberapa seniman gitu ya. Iya. Akhirnya mudah-mudahan diberikan umur panjang, rezeki dan semuanya. Jadi harapan seni budaya jangan pernah mati, Betul. tetap hidup, tetap maju, Iya. tetap berkarya, Betul. gitu ya. Dan saya nitip kepada masyarakat, baik seniman, budayawan, instansi dan apapun itu, rangkul mereka. Betul. Berkolaborasi, Betul. bermitra. Sinergi lah. Sinergi. Betul. Jangan hujat mereka. Betul. Jangan bikin prolog atau misalkan Narasi yang negatif. Oke lah. Kemarin sempat saya udah menahan, Ya. udahlah untuk anggota sudah stop, Ya. jangan sampai, karena kan juga kita sudah tahu tentang lengser rambut. Ya. Tapi yang mereka menyakitkan adalah di saat misalkan itu disalahkan adalah lengser rambut kecil, nah itu yang Iya. menjadi sakit hati pada mereka. Ada cara pandang yang berbeda. Betul, nah itu yang menjadi sakit hati dia berontak pasti. Betul. Dan saya tidak akan menyalahkan anggota atau Betul. juga ya saya merasakan hal itu gitu. Iya. Mendingan kita duduk bersama yuk. Nah, Kita duduk bersama, makanya ini ada media podcast ini, yuk kita Iya. duduk bersama gitu ya. Duduk bersama kita cari solusi, jangan bukan hanya lengser rambut saja tapi seni dan budaya yang lainnya. Betul. Gitu ya. Nah, jadi harapan-harapan itu juga yuk tidak, kalau misalkan kita melihat benar dan salah juga tidak akan pernah selesai. Iya. Melihat histori juga pasti dalam hati sanubari mereka, khususnya dengan lengser ambu itu sudah tertanam. Betul. Nenek moyang yang diberikan nenek moyang kepada mereka. Betul. Termasuk Abe. Ya. Abe pun diberikan nenek moyang bahwa oh lengser ambu itu seni budaya itu kudu kieu. Tapi karena memang di lapangannya juga berbeda dengan Ya. apa idealis kita, jadi kalah sama di lapangan. Nah, Betul. seperti itu ya kita mau nggak mau, karena balik lagi nantinya urusan perut Iya. bingung juga, Pak. Juga betul. Nah, tapi harus seimbang gitu. Abe kasih mindset kepada mereka harus seimbang. Iya. Kalau misalkan kita konteksnya dalam misalkan ya karugun kudu kieu ya nggak bisa, zamannya juga seperti ini. Iya. Tapi kan estetika atau nilai-nilai budaya berkesenian itu mereka sudah diterapkan dari dulu. Iya. Dan Abe pun umur sekian juga masih tahu tentang nilai-nilai seni budaya itu harus seperti apa gitu. Makanya saya bikin seperti ini, kalau jadi seperti ini itu adalah karena kecintaan saya kepada seni budaya. Luar. Jadi kalau misalkan dibilang kudu kieu nggak Nggak bisa. Dia harus cair. cair. Seni itu cair. Betul, Iya. betul. Harus bijaksana ya. Ya lu lihat di lapangan. Jangan misalkan duduk diam di rumah saja bahwa Iya. misalkan argumen ya cek cenah saya nggak mau cek cenah. Harus Ya ada lihat. data fakta. Betul, tidak mungkin kalau misalkan kita berbicara, kalau kita berbicara tanpa fakta ya. Iya, itu mah kena halusinasi dia. Halusinasi. Buat apa? Apa kosong nyari bunyinya? Kalau misalkan oke, teori ya. Ya. Itu ada fakta, ada nyata gitu ya, itu ya seperti itu. Jadi harapannya semoga seni dan budaya menjadi lebih dikenal, khususnya Sunda. di Jawa Barat ya, Sunda bisa dikenal di mancanegara. Urip Sunda luar biasa. Sebelum kita closing statement, mungkin eksistensi Kang Albep yang sekarang ini sudah mengglobal tak lepas dari dari seorang ayah. Mungkin ada satu
kalimat buat Abah Warsa dan Mama. Kalau misalkan dibilang, kadang kalau misalkan ya Abah kalau berbicara tentang masalah Abah dan Mama bisa dibilang nggak bisa yang saya katakan yang tidak ada pengganti. Tidak mengganti lah. Saya bersyukur tuh Mama Bapak mendidik yang luar biasa bagi saya. Terbukti. Harta tidak punya gitu ya, tapi dia dengan wawasan, dengan segala daya upayanya. Dengan dia memberikan satu ilmu yang luar biasa yang bermanfaat, saya bisa sampai sekarang ini. Bayangkan kalau misalkan saya tidak dikasih seperti ini, mungkin saya nggak tahu akan seperti apa. Apakah misalkan nauzubillah min dzalik ya mau menjadi pembunuh atau apa, nauzubillah narkoba dan lain-lain. Tapi Mama mengajarkan bahwa ya setiap apa yang kamu kerjakan ya kamu harus ikhlas, kamu harus jujur, karena kalau Abeb sih lebih berpikir bahwa ya lu hidup buat apa? Kamu hidup buat apa ya? Kalau Abeb menjawabnya ya Abeb harus bisa bermanfaat buat saya pribadi, keluarga dan orang lain. Kalau misalnya saya tidak bermanfaat dalam hidup ya buat apa juga gitu ya? Harus bermanfaat. Ya lu laksanakan saja apa yang menurut kamu itu sukai, apa yang menurut itu kamu itu menjadi pantas dan layak, ya kerjakan. Dan itu pun saya terapkan di komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Orang memandang remeh, orang yang memandang tidak mungkin, absurd gitu ya, absurd ya, karena Lengser Ambu lah ya. Orang yang si Lengser Ambu segan gelo dan lain-lain, orang gila dan lain-lain, tapi saya langsung berpikiran bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah benar. Orang yang si Lengser ini adalah membuat orang bahagia, dan itu adalah satu nilai ibadah yang luar biasa di saat misalnya kita bisa membahagiakan orang lain. Ya kan? Ya daripada misalkan jadi tukang korupsi mending jadi Lengser Ambu, Bang. Ya kecil dalam menabur tapi berkah, selamat dan bermanfaat buat keluarga ya. Wow, seperti itu. Jero itu Kang Abeb jero pisan. Saya berterima kasih buat Mama. Iya. Bapak yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Amin. Terima kasih buat keluarga yang sudah support sampai sekarang. Apalagi istri dan anak di rumah yang ditinggalkan gitu ya. Waktunya terpakai sama Kang Ajeb. Tapi ya itu udah jadi resiko gitu. Oke, Kang Abeb, batur nuhun sang the hero of the Lengser di zaman milenial ini, dan hatur nuhun kepada Sundanese people in the world, termasuk juga untuk Kang Abeb kan, nuhun. Dugikeun salam we kanggo keluarga besar di bumi. Siap. Yang sudah membuat Kang Abeb seperti ini luar biasa. Dan untuk Baria Sunda Salam Juna, jangan lupa lah ya, seperti biasa like, subscribe, comment, share agar tetap podcast KLJB ini berkembang, semakin mendunia, semakin menginspirasi kita semua. Atau Kang Abeb, nuhun pisan ya. Hapunten beda kalepatan ieu nya. Sawangsula. Mohon ke urang tepang deui dina episode salajengna. Kalau episodenya saya di belakang layar saja. Oh ya, saya udah mempersiapkan nanti next lah. Ada ya, next ya. Tunggu aja informasinya di mana nih? Informasi untuk next ada di IG, Facebook, dan sebagainya. Semua medsos ada, di YouTube ada. Jadi nanti kita adalah surprise lah. Surprise ya. Jadi support terus lah seni budaya. Support terus untuk seni budaya dan be creative or lost. KLJB, salam sauyunan, Hurip Sunda.